Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Akil Surur, NIM 222101004. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menjelaskan tentang materi, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Bumi berubah akibat aktivitas manusia. Peristiwa alam. Apakah kalian tahu anak-anakku peristiwa alam? Yaitu peristiwa alam adalah suatu keadaan atau jenis peristiwa yang terjadi di alam karena faktor alam. Contohnya banjir, letusan gunung berapi, serta tsunami. Fenomena alam disebut juga bencana alam, yaitu serangkaian fenomena yang mempunyai kemampuan menghalangi serta mengancam kehidupan serta kehidupan manusia. Kenapa peristiwa alam terjadi? Peristiwa alam terjadi sebab dua faktor. Yang pertama yaitu sebab manusia, yang kedua sebab alamiah. Faktor yang pertama, sebab manusia. Meskipun peristiwa alam terjadi secara alami, aktivitas manusia juga dapat memicu atau memperparah terjadinya beberapa peristiwa alam. Misalnya, yaitu penggundulan hutan, pencemaran lingkungan, dan pemanasan global. Melaju yang selanjutnya yaitu faktor yang kedua, sebab alamiah. Faktor alamiah terjadi karena adanya perubahan alam itu sendiri. Misalnya, proses geologis, proses meteorologi, proses astronomi. Proses geologis yaitu proses geologis merupakan proses alamiah yang terjadi di alam seperti contohnya gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik atau aktivitas vulkanik. Yang kedua yaitu tsunami ditimbulkan oleh gempa bumi bawah laut. Tsunami ditimbulkan oleh gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsoran besar di bawah laut. Yang ketiga yaitu gunung meletus, terjadi akibat tekanan gas dan magma yang sangat tinggi di dalam perut bumi. Yang keempat yaitu tanah longsor, disebabkan oleh hujan lebat, gempa bumi, atau aktivitas vulkanik yang membuat tanah menjadi tidak stabil. Proses meteorologi. Proses meteorologi merupakan proses alamiah yang terjadi di alam seperti contohnya yaitu badai. Badai terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang ekstrim. Yang kedua, angin topan, jenis badai yang sangat kuat dan biasanya terjadi di lautan tropis. Yang ketiga, banjir, disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, luapan sungai, atau pasang surut air laut. Yang terakhir yaitu kekeringan, terjadi akibat kekurangan curah hujan dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya yaitu proses astronomi. Proses astronomi merupakan proses alamiah yang terjadi di alam seperti contohnya gerhana matahari dan bulan. Terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus.
Yang kedua, hujan meteor. Terjadi ketika bumi melewati puing-puing komet yang memasuki atmosfer bumi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan baik penulis ataupun bahasa yang kurang berkenan terhadap yang menonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.